Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2026. Nah sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengarkan yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari King of Pentacles posisinya reverse. Oke, kemudian ada energinya di Page of Pentacles. Kemudian ada di situ, berikutnya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini ya. Nah berikutnya ada ini, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada ini, dan kemudiannya ada energi dari ini. Oke. Jadi gini ya, kalau melihat nampaknya si pasangan kamu pengen dianya itu tuh disupport sama kamu, diapresiasi sama kamu gitu ya. Nah jadi dia kayak pengen bahwa kamu mengakui bahwa dianya itu tuh sudah cukup banyak memberi ke kamu ya. Dianya itu tuh sudah cukup banyak bereffort dalam hubungan sama kamu gitu ya. Dianya itu tuh sudah baik sama kamu, sudah peduli, sudah nggak pelit sama kamu, sudah bertanggung jawab sama kamu. Itu yang melihat diinginkan dari si pasangannya kamu ini untuk boleh dia dapatkan dari kamu gitu loh ya. Nah jadi kayak pengen kamunya itu tuh juga sudah sayang makin sayang sama dia, sudah cinta makin cinta sama dia gitu ya. Dia pengen kamunya itu tuh setia sama dia gitu loh ya. Nah jadi dia, aku jangan ditiadakan dalam relationship ini, dan kamu juga jangan banyak nuntut sama dia, supaya kamu jangan banyak nuntut gitu loh. Karena menurut si seseorang ini tuh sepertinya kamu sudah dikasih tapi kayak ngerasa nggak pernah dikasih ya. Kamu sudah diberi tapi seolah-olah gayanya kamu seperti kamu nggak pernah diberi sama dia gitu loh. Kamu sudah dia rasa dia kasih kepenuhan, malah kamu selalu merasa kurang gitu. Jadi kayak gak ada penghargaannya kamu kepada apa yang sudah dia lakukan gitu ya, apa yang sudah dia berikan gitu, kayak gak ada itu loh. Jadi bawaannya kamu itu tuh kok kayaknya komplain terus misal ya, seperti gak ada tenang-tenangnya kamu ini gitu loh. Selalu kayak ngerasa kurang. Udah baik kurang baik dianya gitu. Dan tentu saja kan sikapnya kamu itu tuh melelahkan ya bagi si pasangannya kamu ini gitu loh. Dia gak tuntut banyak-banyak, cuman kamunya itu tuh ayolah berpuas diri gitu loh. Berpuas diri lah dengan apa yang dia kasih. Apalagi yang dia kasih selama ini tuh menurut dia ini tuh kalau boleh dikatakan tulus ya. Maka dia menganggap dia tulus kok ke kamu. Tulus dia jadi istrimu, suamimu, jadi pacarnya kamu, jadi TTM-annya kamu. Tulus menurut dia. Gitu loh. Dianya itu tuh kayak ngerasa aku gak minta banyak kok. Aku gak minta kayak kamunya itu tuh seperti kalau dia kasih kamu 1 juta, kamu kasih dia juga 1 juta. Enggak. Dia kasih kamu 1 juta, kamunya bilang terima kasih contoh ya. Kamunya kayak kelihatan, kamunya memperlihatkan rasa bersyukur gitu. Itu udah bikin hati dia happy. Gitu ya. Dia sudah bantu kamu melakukan sesuatu, gak perlu kamu bayar dia untuk upah jasanya gitu ya. Tapi kamu bilang bahwa kamu
termudahkan karena bantuan dari dia. Contohnya gitu-gitu. Ya, di sana. Nah, jadi kalau selama ini tuh dia lihat enggak demikian. Makanya semakin besar rasa keinginan untuk dapat pengakuan dari kamu, dapat apresiasi dari kamu, dapat penghargaan dari kamu. Gitu, dapat reward untuk dianggap dianya itu tuh sudah melakukan yang paling bisa dia lakukan ke kamu. Ya pokoknya rasa syukur lah. Syukur aja gitu. Itu yang mau dia saksikan dari dirimu. Gitu ya. Tapi ya kayak mau gimana? Dia rasa itu sudah banyak, tapi tolak ukurnya kamu, oh belum, ini belum banyak. Nah kadang-kadang memang tolak ukur seseorang itu tuh mau bikin jadi masalah ya. Kayak contoh nih, kalau Mari menganggap 50 miliar itu tuh sudah besar gitu ya. Udah bisa itu untuk modal hidup sekian tahun gitu kan. Tapi untuk beberapa orang bisa aja 50 miliar ini tuh udah di batas ambang harus panik nih. Harus resah nih. Ada begitu ya. Beberapa orang makan tahu tempe sudah alhamdulillah. Ya kan, puji Tuhan udah astungkara gitu. Tapi untuk beberapa orang, waduh, tahu tempe mah cuman makanan tambahan. Ya. Harus ada tuh rendangnya kah, ayam gorengnya kah. Gitu ya, harus ada. Baru di situ tuh dibilang pas. Bener gitu. Baru di situ tuh disyukuri. Nah, ini yang bisa terjadi dalam relationship-nya kalian berdua. Ya, perbedaan titik tolak ukur. Gitu loh. Kalau dia menyangka membawa kamu ya dari rumahnya kamu. Oh, gini, kalau dia menyangka ngajak kamu ke mall itu udah bikin kamu bahagia karena memang kebetulan sanggupnya dia pun sampai di situ. Tapi tolak ukurnya kamu bikin kamu bahagia mah harus diajak kamu jalan-jalannya ke Eropa sana. Nah itu. Ya. Jadi nampaknya inilah kadang-kadang masalah tidak satu level ya. Tidak satu level. Jadi ada kemudian yang tidak puas. Bukannya soal pandai bersyukur atau tidak. Tapi memang bukan begini stylenya aku gitu loh. Bukan begini. Nah jadi kalau memang latar belakangnya sudah selalu makan keju pizza, kemudian diajak makan gadung singkong, ya, bala-bala, kan enggak, gimana mau datang rasa syukur gitu. Itu loh. Nah jadi di sini tuh akhirnya ya tahulah levelnya ini tuh apakah memang setara ataukah agaknya jomplang gitu ya. Nah di sana. Gitu loh. Jadi semacam akhirnya diajak untuk tahu diri. Cocok nggak nih gitu loh. Dari style hidup, gaya hidup, standar hidup. Gitu. Jadi sama-sama kayak punya kebenaran masing-masing ya. Dia yang biasa punya 1000, ngasih kamu 1000, bahwa dia ngerasa, oh ini udah besar. Ini udah pantas ini dapat ucapan terima kasih. Lah kamu yang sudah biasa pegang 10.000, dikasih 1000, wih kaget kan? Gak seneng kan? Ini yang menjadi problem dalam relationship-nya kalian. Gitu loh. Dia
merasa dia menghabiskan banyak waktu untuk kamu. Tapi maunya kamu, dia bukan hanya datang nongol, ya, tapi sambil bawain martabak kek. Jangan datang itu tuh nggak bawa oleh-oleh. Contohnya begitu juga lagi ya yang bisa Mari sampaikan. Jadi ya di sini memang emosinya kamu agaknya nggak enak nih, gara-garanya si pasangannya kamu gitu, kalau dari sudut pandangnya kamu ya. Bawaan terutama rentang 14 hingga 21 agaknya mau itu tuh kamu rendahin dia ini ya, karena panas hatinya kamu. Aku capek nih hidup di kekurangan, aku capek nih hidupnya itu tuh nggak puas sama dia gitu. Orang ini nggak berharga, orang ini payah, orang ini nggak bisa diandalkan. Malah ocehan-ocehan gitu ya, sering bunyi nih, minimal di kepalanya kamu sendiri gitu ya. Payah nih orang, miskin banget dia, nggak level. Nah kamu bisa ngomong-ngomong gitu tuh. Dan kayaknya ada urgensi dari kamu ya. Ada urgensi dari kamu untuk cepet-cepet ngelepasin dirimu dari situasi ini. Kayak pengen segera dapat jalan keluar. Gitu loh. Jadi karena kamu ngerasa gak cukup apa yang diberikan ke kamu, bisa aja aku cari siapa orang yang bisa ngecukupin aku. Nah contohnya gitu. Ya. Ada yang ngasihnya cuma 10.000, akunya butuh 1 juta. Udahlah aku carilah siapa yang kira-kiranya sanggup ngasih aku 1 juta. Situ ya. Kalau diajak kamu sabar dulu ya, tunggu dia untuk berproses, bisa dapetin 1 juta. Nampak-nampaknya kamu bisa juga agak pesimis ya. Nggak mungkin dia dapet ngasih aku 1 juta. Dia cuman mentok-mentok duitnya 10.000 doang. Gitu kamu tuh. Jadi kamu seperti energinya ya, berlarian ke sana ke sini untuk mencukupi kemauan, kebutuhannya kamu. Ini mari lihat. Tapi kalau melihat gini ya, menurut si pasangan kamu, kalau kamu mau dulu bersyukur dengan apa yang dia berikan saat ini, bisa-bisa dia anggap dia akan semangat itu ya. Akan semangat untuk bisa mengupgrade diri untuk boleh memberikan lebih kepada kamu. Itu. Kalau kamu mau aja dulu tabah gitu ya, dengan standar tolak ukurnya dia, nanti dia akan mengejar standar tolak ukurnya kamu. Ada keinginan. Jadi dianya itu tuh bukan bilang, ya udah terima aku apa adanya. Apa adanya saja, terima aku. Sanggupnya aku cuma 10.000. Begitulah untuk selama-lamanya kebisaan aku. Enggak. Dia saat ini aku hanya bisa kasih 10.000, tapi tunggu, sabar. Ntar dari 10.000 jadi 100.000. Dari 100.000 aku akan usahakan jadi 1 juta. Dari 1 juta aku akan usahakan jadi 100 juta. Dari 100 juta aku usahain nanti 1 miliar. 1 miliar aku usahain nanti jadi 10 miliar. Ada seperti itu dalam diri si pasangannya kamu. Tapi kamu yang sudah kayak ngerasa terdesak, bisa-bisa apa itu, nggak sabar aku, nggak bisa. Gitu. Ini nggak jauh-jauh yang ceritanya dari uang ya. Isunya dalam relationship kalian. Dari kesejahteraan materi. Materi itu tuh tidak hanya ngomongin tentang duit ya. Bisa ya susah apalah yang materi. Rumah kah, mobil kah, motor kah, kebendaan. Gitu ya. Bisa di sana kebendaan ya, materi.
Kamu udah bosen nih, main-mainnya hanya di liga desa saja, pengennya udah main ke kota. Nah, itu tuh keinginan seperti itu tuh juga bisa dikatakan keinginan material gitu ya di sana. Tapi tentu saja ini definisinya Mari sendiri ya, belum tentu juga begitu penjabarannya secara IYD apa tuh Kamus Indonesia ya, belum tentu juga ya. Tapi ya demikianlah, itulah ya. Kamunya tuh bangsa nggak bisa sabaran belakangan hari ini memang kan, karena udah ngerasa kekurangannya itu tuh kurang banget, nggak puasnya itu tuh udah nggak puas banget, gitu. Udah habis sabarnya kamu bisa seperti itu ya, di sana. Jadi kalau dia harapkan bahwa kamu tetap stay sama dia, motivasi dia, support dia terus sampai dia sanggup untuk ngasih apa yang kamu mau. Kamu bisa aja, enggak aku nggak mau support kamu, biarin aja. Aku mau terima barang jadi. Untuk beberapa ya, kalian Cancer, aku mau barang jadi. Gitu loh. Aku repot mau memotivasi orang. Gitu ya. Namanya sudah dianggap seperti kebutuhan mendesak. Gitu loh. Udah gak kuat lagi nih, aku nih kamu buat hanya tinggal di kontrakan 5x6. Aku udah beneran butuh sebiji kamar 5x6. Bukan satu, di situ dapurnya, di situ ruang tamunya, di situ kamarnya, lemarinya. Udah gak mau. Gitu loh. Lain kamar, lain dapur, lain klosetnya ya. Nah, udah begitu, udah nggak bisa, udah sumpek kamu. Ini kalau Mari lihat ya, udah terlanjur culas kamu nengok. Cuman segini aja yang sanggup dia kasih sama aku. Udah terlanjur gitu kamunya. Udah terlanjur kamu ngejengkalin dia. Itu ya. Udah terlanjur nggak yakin kamunya sama dia bahwa dia sanggup ini bikin kamu nyaman, tenang, bahagia, puas, cukup, berkelimpahan atau berkelimpahan gitu ya. Nah di sana. Jadi tentang citra diri seseorang ini nggak bisa kamu bilang dia poinnya poin, nggak usah pun plus ya, poin baik aja kamu nggak sanggup kasih gitu. Sementara dia yang merasa sudah ber-effort sama kamu, ya dia merasa bahwa pantas juga dong kalau effortnya dia ini tuh dihitung baik, atau kalau bisa itu tuh plus oleh kamu. Nah, di sana ya. Memang sih, kalau boleh dikatakan jujur, orang ini setelah dengan kamu, kayaknya ya kamu juga dijadiin prioritas gitu loh. Tapi kamu bisa kayak nyangka prioritas apaan gitu loh. Jadi kalau dia kerja, hasil kerjanya dia itu bisa dia anggap ini bukan hanya untuk aku, tapi ini untuk kita, untuk kamu juga gitu. Kita di sini tuh kamu dan dia. Gitu loh. Kalau dia ngejar karir, itu hasilnya bukan hanya untuk dia tepuk dada sendiri, tapi kamu juga ikut bisa merasakan kebanggaan ya bahwa pasanganmu karirnya itu tuh melejit misalnya. Gitu ya. Jadi dia seperti kayak tidak lagi hanya mikirin diri dia sendiri, tapi udah mikirin kalian, kamu dan dia. Gitu. Tapi kamu nggak ngerasa seperti itu, Mari lihat enggak, kamu nggak ngerasa gitu. Gitu loh. Kebanting jauh dianya ini tuh di matanya kamu ya. Aku dulu enak hidupnya aku sejak dengan dia. Hidupnya aku itu tuh pas-pasan. Kadang-kadang malah kurang. Gak suka aku. Kamu udah jerit-jerit gitu tuh. Ya, kalau ngadu sama temennya kamu misalnya. Gitu loh. Hidup macam apa ini makan cuma 2 kali 1 hari. Harus tuh makan 3 kali 1 hari. Pakai acara ngemil lagi, jajan. Gitu loh. Kalau hanya dapat duit cukup makan, bayar kontrakan, beli token listrik, beli pulsa, ya,
ongkos bensin. Siapa ini hidup kayak gini? Mestinya ada bisa nabung, beli emas, ya, boleh jajan, ada acara rekreasinya minimal sebulan sekali. Nah, udah gitu kamunya ya. Nah jadi uang ya ini tuh isu utama dalam relationshipnya kalian. Gitu. Oke baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut energi dari Aquarius, ada Capricorn, Taurus hadir di sini, berikut energi dari Libra, ada kemudian di sana energi dari Leo, ya, hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.